Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para bapak ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita selalu bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Terlebih adalah nikmat Islam dan nikmat iman, dan nikmat diberikan kekuatan, hidayah dan taufik kepada kita sekalian untuk bisa ruku' dan sujud kepada Allah Rabbal Alamin. Karena itu adalah nikmat terbesar, nikmat termulia. Ini menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah itu jauh lebih utama, lebih mulia daripada dunia dengan segala isinya. 2 rakaat saja akhi, 2 rakaat saja sebelum sholat subuh tadi itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Maka dari itu janganlah terlalu sedih tatkala kita tidak mendapatkan dunia itu. Janganlah terlalu marah atau sedih ketika tidak mendapatkan kendaraan, rumah, kemudian tidak mendapatkan kesehatan dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Seharusnya kita sedih apabila kita tidak bisa sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Hendaknya kita sedih tatkala kita tidak bisa sholat duha. Kita sedih ketika kita tidak bisa sholat malam, minimal witir. Seharusnya kita sedih ketika kita tidak bisa sholat qobliyah dan ba'diyah. Sedih ketika tidak bisa bersedekah. Sedih ketika tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Seharusnya seperti itu. Maka kehilangan dunia janganlah menjadikan kita terlalu berlebih-lebihan dalam kesedihan. Dunia itu rendah, dunia itu kecil, dunia itu sedikit sekali dibandingkan dengan akhirat, yaitu surga. Tidakkah kita sering mendengar sabda Nabi SAW, "Man taraka salatal asri", barang siapa yang meninggalkan salat asar, qad wutira ka'annahu wutira ahluhu wa maluh, seakan-akan dia kehilangan apa itu Pak? Kehilangan harta semuanya dan keluarganya. Masya Allah, hadis yang sangat agung sekali. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar 4 rakaat 10 menit, maka seakan-akan dia kehilangan seluruh hartanya, rumahnya, kendaraannya, uangnya, semuanya hilang. Dan
keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kerabatnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, semuanya meninggalkan dia, seakan-akan dia hidup sebatang kara di muka bumi ini dengan tidak membawa apa-apa. Ini meninggalkan sholat asar ya dengan sengaja. Di sini menunjukkan akhi fillah bahwasanya dunia itu rendah, dunia itu sedikit sekali. Dunia itu kecil di sisi Allah Rabbal Alamin, sedangkan ibadah kepada Allah itu jauh lebih utama dari segala-galanya dari dunia ini. Maka dari itu akhi fillah, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan hidayah, taufik untuk bisa ibadah seperti ini. Bisa ruku, bisa sujud, bisa sedekah, bisa salat malam, bisa salat witir, bisa salat duha, salat berjamaah bersama kaum muslimin. Bersyukur kepada Allah dan pujilah Allah setinggi-tingginya, karena ini nikmat terbesar dari semua nikmat dunia yang kita lihat ini. Maka tidak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak sekali dari manusia yang tidak pandai bersyukur. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Ya, maka wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang sedikit. Siapa mereka hamba-hamba Allah yang sedikit itu? Yaitu hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Rabbal Alamin. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian rutin kita dalam kitab Al-Ushulul Tsalatsah, 3 landasan utama, 3 prinsip pokok, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, ketahuilah semoga Allah memberi ar-rusyd kepadamu untuk mentaatinya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah adalah millah Nabi Ibrahim. An ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddina, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Poin ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, pembahasan yang cukup panjang, termasuk kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim adalah pemimpinnya bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, banyak sekali Allah menyebutkannya dalam Al-Quran. Ini menunjukkan beliau adalah sebagai panutan, ya, sebagai uswah, qudwah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu.
Jadi Hanifiyah itu millah jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Hanifiyah itu adalah an ta'budallaha wahdah, hendaknya engkau menyembah Allah semata, menyembah Allah semata, itu mentauhidkannya. Mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Tapi itulah Hanifiyah, millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita lanjutkan, penulis berkata rahimahullahu ta'ala, wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, kama qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa bidzalika, dan dengan tauhid itulah, dengan ikhlas itulah, dengan la ilaha illallah itulah, amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum, Allah memerintahkan semua manusia, ya, Allah memerintahkan semua manusia, serta untuk itulah Dia menciptakan mereka. Masya Allah ya, karena tauhid itulah Allah menciptakan manusia. Oleh karena itu, tujuan Allah menciptakan manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang mendapati kiamat besar, tujuan mereka adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Itulah tujuan manusia. Bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersendau gurau, tidak. Bukan sebagaimana dulu sudah kita bahas, bukan seperti binatang, tidak. Yang binatang itu tidak ada hukum, tidak ada peraturan, tidak ada syariat, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak akan dihisab mereka binatang. Bahkan binatang tidak tahu kalau dia itu akan mati. Binatang ngerti nggak kalau dia mau disembelih? Enggak. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, sembelih. Bahkan nggak tahu kalau dia akan mati. Nggak paham kalau dia akan disembelih. Bukan itu manusia diciptakan, bukan seperti binatang. Tapi untuk tujuan yang sangat agung, tujuan yang sangat mulia, yaitu tunduk, patuh, taat, menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Masya Allah ya. Berarti manusia diciptakan bukan untuk mencari dunia, tidak. Berlomba-lomba dalam urusan dunia, tidak. Tapi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya karena la ilaha illallah itulah Allah menciptakan manusia. Karena itulah Allah menciptakan manusia. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Masya Allah ya. Jadi, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin seperti manusia.
Iya betul ya, jin seperti manusia. Berarti ada yang ibadah, ada yang tidak, ada yang sholat, ada yang tidak, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang mentauhidkan Allah, ada yang berbuat syirik. Sama seperti kita manusia. Makanya jin sebagaimana manusia ada yang kafir. Betul ya, jin ada yang kafir. Ada yang kafir. Kemudian juga termasuk ada yang syirik. Kemudian juga ada yang ada jin yang fasik. Fasik itu orang jin-jin yang berbuat maksiat, jin-jin yang suka berbuat maksiat, itu jin fasik. Kemudian ada jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua yang pertama tadi yaitu kafir dan fasik, itulah syaitan. Itulah yang suka menggoda manusia. Itulah yang suka mengganggu manusia. Itulah jin-jin yang bekerja sama dengan dukun, bekerja sama dengan ahli-ahli sihir. Yaitu jin kafir dan jin fasik yang melancarkan serangan-serangan serangan-serangan maut. Dia itu yang suka mengganggu kita nih ya. Nggak ngapa-ngapain tuh rumah ada yang ngetok gitu. Nggak ngapa-ngapain kursi geser sono geser sini. Kordeng buka tutup. Nah itu adalah jin-jin fasik, jin-jin fasik. Dan mereka itu adalah syaitan. Dan juga ada jin yang beriman kepada Allah, yaitu jin-jin muslim, jin-jin mukmin. Dan jin-jin mukmin inilah jin yang mungkin mereka juga berperang dengan para syaitan itu, bermusuhan dengan syaitan, bahkan perang dengan mereka. Itu jin-jin yang beriman. Dan jin-jin muslim, jin-jin yang beriman ini tidak mungkin mengganggu siapa? Mengganggu manusia, karena mereka tahu ya, hukum mengganggu sesama jin, mengganggu sama manusia itu tidak boleh. Mereka ngerti itu, mereka tahu batasan-batasan syariat, tahu, maka mereka tidak mungkin mengganggu kaum muslimin, nggak mungkin iseng begitu, enggak ya, karena mereka tahu. Berarti jelas jin itu juga seperti manusia. Ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang berbuat syirik, ada yang mentauhidkan Allah, ada yang salat, ada yang tidak, ada yang sebagaimana manusia. Manusia ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang beriman, ada yang taat, ada yang suka berbuat maksiat, ada yang fasik. Sama. Makanya Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, Masya Allah. Jin. Kemudian beliau berkata rahimahullah, wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Makna ya'budun, ya, firman Allah, illa liya'budun, ya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, di sini adalah artinya yuwahhidun, yaitu mengesakanku, mentauhidkanku. Berarti kalau kita terjemahkan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkanku, mengesakanku, ya, beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah. Itu dia tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Maka dari itu penulis berkata rahimahullahu ta'ala, wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid,
wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah wa a'zam ma amarallahu bih, dan yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Perintah yang paling mulia, perintah yang paling agung adalah tauhid, mengesahkan Allah Rabbal Alamin, ya, menyembah hanya kepada Allah semata, mengikhlaskan agama hanya untuknya saja. A'zama amarallahu bihi at-tauhid, perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Mengapa demikian? Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia ya untuk itu. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia ya untuk itu, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu juga Allah berfirman, wa ma arsalnaka min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan pun sebelum kamu wahai Muhammad. Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan pun sebelum kamu, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku. Masya Allah, tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun di muka bumi ini melainkan menyerukan ini, la ilaha illallah. Sudah itu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari rasul pertama sampai rasul terakhir, semuanya mengajak kepada tauhid, la ilaha illallah. Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam, rasul terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama, mengajak manusia, umatnya, kaumnya untuk la ilaha illallah. Sedangkan syariatnya berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian penulis berkata rahimahullahu taala, wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Atau tadi kurang nih terjemahannya. Dan yang paling agung yang Allah perintahkan adalah perintah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullahi ta'ala bil ibadah, yakni mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan ibadah. Itulah tauhid. Kemudian penulis berkata rahimahullah, wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan yang paling besar yang Allah larang adalah apa? Syirik. Masya Allah ya. Berarti larangan Allah yang paling besar, yang paling agung adalah syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perintah teragung adalah tauhid, larangan teragung adalah syirik. Karena tidak akan pernah bertemu antara tauhid dan syirik, bagaikan langit dan bumi. Apa itu syirik? Syirik yaitu menyeru atau menyembah yang lain di samping menyembah Allah. Masya Allah ya, larangan teragung terbesar itu syirik. Kalau memang syirik itu larangan terbesar,
wajib bagi kita untuk takut kepada syirik ini. Takut. Makanya dalam Kitabut Tauhid, dalam Kitabut Tauhid karya penulis kitab ini juga beliau membawakan bab al-khaufu minasyirki, bab takut terhadap syirik, kesyirikan. Takut. Wajib loh, wajib kita ini takut kepada kesyirikan. Jangan kita merasa apa Pak ya? Merasa percaya diri gitu loh. Kita tidak berbuat syirik. Mungkin saja kita berbuat syirik. Iya. Syirik itu luas loh. Syirik itu pembahasan yang sangat-sangat luas sekali. Jangan dikira misalnya meninggalkan sholat itu tidak syirik. Berarti ini berkaitan dengan hub, cinta. Cinta. Kan kewajiban kita adalah sepenuhnya mencintai Allah. Kemudian ada orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu karena cinta kepada dunia, meninggalkan sholat. Jangan dikira itu tidak syirik, itu syirik. Berarti kecintaannya kepada dunia lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Syirik. Jangan dikira itu enggak syirik, akhi. Jadi pembahasan syirik itu sangat luas sekali. Makanya sesuatu yang paling ditakutkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu apa? Syirik. Akhwafu ma akhafu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik. Makanya syirik kan ada 2 macam kan ya? Ada syirik besar, ada syirik kecil. Oke, seandainya kita tidak jatuh ke dalam syirik besar, tidak menutup kemungkinan dan itu mungkin jatuh ke dalam syirik kecil. Syirik kecintaan, cinta tadi itu saya contohkan. Masya Allah ya. Ada yang namanya apa itu tatoyur, syirik, bersumpah dengan selain nama Allah, ya. Kemudian misalnya tatoyur, banyak sekali tatoyur dengan angka-angka itu bukan syirik, syirik itu. Apa itu namanya Pak ya? Menganggap sial ya, menganggap sial sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ketahui. Ngelihat apa nih? Ngelihat sesuatu akhirnya dia pesimis gitu loh, merasa pesimis. Nabrak kucing ya, yang masyhur ya, yang sering kita dengar. Nabrak kucing, aduh bingung nggak ketulungan. Ini mau ada apa ini? Mau ada apa ini? Gara-gara nabrak kucing, betul itu. Dengan angka-angka tertentu. Angka berapa yang angka sial itu? 13. Angka 13. Tatayur itu syirik itu syirik. Bersumpah dengan selain nama Allah, syirik. Demi Rasulullah, syirik. Syirkul asghar, syirik kecil. Tapi syirik itu sering kita mendengar ya, Masya Allah, demi Allah dan demi Rasulullah. Sering dengar kalimat itu. Syirik itu syirik. Yang benar, yang pertama benar, demi Allah, benar. Yang keduanya tadi itu demi Rasulullah. Lembut banget syirik, lembut sekali. Ria syirik enggak? Syirik ria. Sum'ah, pengen didengar, pengen dilihat, pengen dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan sedikit dari dunia, itu syirik. Jangan dikira tidak.
Atau ucapan apa, misalnya ucapan kehendak, karena kehendak antum sekalian dan karena kehendak Allah dan kehendak kalian misalnya, syirik. Dengan kehendak Allah kita bisa berkumpul di sini, dan kehendak panitia misalnya, dan kehendak panitia kajian ini, syirik. Syirik apa? Dari mana syiriknya? Dan tadi lu, dan dengan kehendak Allah dan kehendak para panitia, para pejabat misalnya, kita bisa berkumpul di sini. Kalimat dan itu sudah syirik. Kehendak Allah dan kehendak fulan itu syirik. Bagaimana kalau nggak syirik? Kemudian atas kehendak Allah, kemudian kehendak fulan, itu dia nggak apa-apa. Tipis nggak nih? Banget tipis. Makanya syirik itu lembut banget akhi. Makanya subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan syirik itu seperti apa? Seperti apa itu? Semut hitam berjalan di batu hitam di kegelapan malam. Lembut banget. Antum sekarang duduk di sebelah antum ada apa itu? Semut. Tahu nggak? Perhatian nggak antum? Ada semut. Coba perhatikan. Saking lembutnya itu syirik, sampai seperti itu. Masya Allah. Apalagi sekarang banyak sekali kesyirikan itu. Makanya larangan terbesar itu syirik, karena telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Masya Allah, ini pembahasan apa ya, tauhid itu memang begini ya, pembahasannya itu kalau nggak syirik tauhid, surga neraka gitu Pak. Makanya ya begini tauhid. Berkaitan dengan dukun, tukang sihir, kemudian santet, kemudian guna-guna, kiriman sono kiriman sini, itu berkaitan dengan tauhid. Makanya ya nggak disenengin, kan? Karena masya Allah begini pembahasan seperti ini gitu. Antum sering, misalnya ada orang yang saking tatoyurnya itu keluar rumah jalannya ketutup, ini lagi diperbarui, di sana tutup, nggak boleh lewat sono, bolehnya lewat situ. Aduh, ada apa ini? Tatoyur itu syirik. Sampai seperti itu. Keluar rumah ada orang gila, di situ orang gila, di sana orang gila, di situ orang gila. Aduh, ada apa ini? Mau ada apa sih ini ya? Syirik, tatoyur itu namanya. Jadi lembut banget syirik itu akhi. Makanya permisalan tadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lembut. Nabi tidak menyetarakan antara kesyirikan dengan tadi apa? Semut tadi itu. Tidak menyamakan, bahkan lebih lembut gitu loh. Lebih lembut daripada semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Lebih lembut syirik itu. Makanya jangan dikira kita itu sudah alhamdulillah bebas dari syirik. Jangan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu minta dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Nabi Ibrahim itu loh yang sudah dijamin 100% ketauhidannya kepada Allah, masih berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan dan untuk umatnya juga, orang-orang yang datang setelah beliau alaihissalam.
Maka kita tidak boleh merasa aman dari syirik, harus takut dari kesyirikan ini. Karena syirik ini dosa besar yang paling besar. Urutan dosa yang paling tinggi ya ini syirik ini. Kita bisa mengkelompokkan dosa ya, terbagi menjadi berapa dosa itu Pak? 4 kan ya? 4. Pertama, dosa-dosa kecil. Kedua, dosa-dosa besar. Ketiga, syirik kecil. Keempat, syirik besar. Udah 4 ini dosa ini sudah nggak keluar dari ini sudah. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, syirik kecil, syirik besar. Berarti syirik kecil ini lebih besar dosanya dari dosa besar. Jangan dikira ini kan cuma syirik kecil. Syirik kecil lebih besar dosanya dari al-kabair, dari dosa-dosa besar yang lain. Berarti lebih besar dosanya daripada membunuh, lebih besar daripada minum khamr dan yang lainnya. Syirkul asghar, syirik kecil. Bagaimana dengan syirik besar? Maka jangan tawakal misalnya, tawakalnya kepada sebab. Apalagi sekarang banyak penyakit nih tersebar. Kita nggak boleh bertawakalnya kepada obat dan protokol. Nggak boleh itu. Kita hanya menjadikan itu sebab saja gitu loh, sebab agar mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari penyakit itu. Kalau sudah menjadikan obat dan yang lainnya itu lah yang menolong kita, ya, yang mengusir penyakit dari kita, sudah syirik akhi. Coba tipis ya ini, tipis banget. Kita sama-sama berobat nih, antum berobat, ana berobat. Obatnya sama dan sama-sama sembuh. Tapi subhanallah, dari sisi akidah, dari sisi tauhid itu bisa berbeda. Bisa yang satu terjatuh ke dalam syirik, bisa syirkul akbar, syirkul asghar, dan yang satunya selamat dari syirik. Dari sisi tawakal tadi. Sebab musabab tadinya itu. Kalau dia meyakini obat itulah yang menyembuhkan, kalau dia meyakini obat itulah yang menyembuhkan, syirkul akbar, keluar dari Islam. Jangan macam-macam masalah tauhid ini, akhi. Maka hendaknya kita menjadikan itu sebagai sebab saja. Terkadang sembuh, kadang tidak. Sebab. Tapi kalau sudah meyakini obat itulah yang menyembuhkan, berarti pelakunya di sini siapa? Obat itu, maka syirik. Maka kita jadikan semua itu sebab saja. Kadang Allah sembuhkan, kadang tidak. Nah, akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi masalah syirik ini masalah besar. Ya, masalah besar sekali. Makanya larangan terbesar adalah syirik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan kita semua tahu ya, syirik itu terbagi menjadi 2, ada syirik besar, ada syirik kecil. Perbedaannya jelas di sini, syirik besar dengan syirik kecil itu. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak. Itu. Kalau syirik besar itu mengekalkan pelakunya di neraka, sedangkan syirik kecil tidak kekal. Kemudian kalau syirik besar itu menghapus seluruh amal, sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang ada syiriknya itu tadi, yang hanya menghapus, menghilangkan
amalan yang ada syiriknya itu saja, itu syirik kecil. Masya Allah. Ini diantara perbedaan ya, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik besar itu sangat banyak sekali, dan itu ada pembahasan tersendiri. Syirik kecil juga demikian ya, ada pembahasan tersendiri. Ala kulli hal, kita harus betul-betul takut ya, takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya wajib kita untuk mempelajari ini. Wajib kita belajar tauhid. Wajib. Aujabul wajibat. Kewajiban pertama bagi kita adalah mempelajari tauhid. Kenapa? Agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana kita belajar kitab misalnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kenapa kita belajar mempelajari dosa-dosa besar? Agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa besar itu. Kalau tidak tahu gimana? Kalau nggak tahu itu dosa besar, mungkin terjatuh nggak? Mungkin terjatuh. Begitu juga tauhid ini, syirik ini. Kita mempelajari syirik ini, dalilnya ini, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana pepatah Arab apa? Pepatah Arab. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku tahu keburukan, bukan berarti aku ingin mengamalkan keburukan itu, tapi agar aku tidak terjatuh ke dalam keburukan itu. Makanya banyak orang yang tidak tahu keburukan akhirnya terjatuh ke dalam keburukan itu. Banyak orang yang tidak tahu jenis-jenis syirik, akhirnya dia terjatuh ke dalam kesyirikan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nam akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Dan banyak sekali ya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang bahayanya syirik ini. Di antaranya adalah firman Allah, "Innasyirka la dzulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang besar. Begitu juga firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa-dosa selainnya bagi siapa yang dia kehendaki. Insya Allah ya. Tentu Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau dia mati masih membawa kesyirikan. Tapi kalau dia bertobat sebelum meninggal, Allah ampuni kesyirikan. Ya, kalau dia mati sampai membawa syirik itu dan tidak bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah ya. Dan masih banyak lagi ya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang bahayanya syirik ini. Kemudian penulis berkata rahimahullahu ta'ala, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi kesimpulannya apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala ini adalah kita bahwa Allah menciptakan manusia ini ya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Berarti tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepadanya, dan sebesar-besar perintah adalah tauhid dan sebesar-besar larangan adalah syirik. Kemudian yang terakhir fillah, penulis rahimahullahu taala berkata, fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu, berarti ini masuk ke inti pembahasan. Jadi yang kita bahas hari ini dan sebelumnya itu masih muqaddimah saja.
muqaddimah, tapi kalau dibahas satu persatu ya cukup panjang sekali. Itu singkat-singkat saja, ya, singkat-singkat saja. Kemudian penulis rahimahullah taala masuk inti dari kitab ini. Beliau berkata, fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu, mal usulu thalathatu lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apakah usulul thalathah, apakah 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap orang? Kalau antum ditanya seperti itu, jawabannya apa? 3 landasan yang wajib diketahui bagi setiap orang. Apa itu? 3 itu. Fakul, maka katakan, jawab, ma'rifatul abdi rabbah, mengetahui tentang Rabbnya, yaitu mengenal Allah. Kemudian wadinahu, dan mengenal agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui tentang nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan ini masuk ke pembahasan inti dari kitab ini. Nam akhi fillah, dan inilah, dan sering kita sampaikan khususnya di muqaddimah pendahuluan kitab ini dulu ya, di awal-awal pembahasan, dan itulah yang akan ditanyakan ya, dan yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar nakir di kuburan tentang 3 ini. Hadisnya yang sangat masyhur sekali, dan hadis ini sahih, bagaimana Nabi SAW menceritakan, mengkisahkan proses nyawa keluar dari tubuh manusia. Antum tahu semua ya, tubuh manusia ketika nyawa itu dicabut oleh malaikat. Ketika orang itu akan meninggal dunia, maka datanglah para malaikat yang duduk di sekitar orang itu. Ini perkara gaib ya. Nanti gimana kalau meninggalnya orang yang tabrakan langsung mati, jatuh langsung mati? Ini masalah gaib. Tetapi secara umum adalah seperti itu, dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika orang itu akan meninggal dunia, maka datanglah para malaikat yang jumlahnya banyak sekali sejauh mata memandang. Mereka duduk di sekitar orang itu. Kalau dia ini yang akan meninggal ini orang mukmin, maka malaikat-malaikat itu membawa hanut minal jannah, yaitu wewangian dari surga, dan kafan dari surga. Kafan lembut banget dan wangi banget. Setelah itu datanglah malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa, lalu datang dan duduk di atas atau berdiri di atas kepala orang tersebut yang akan meninggal dunia. Kemudian kalau dia orang yang beriman, berkata, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanih, keluarlah engkau menuju rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Indah banget ya, Masya Allah. Lalu dicabutlah nyawa tersebut, dan Nabi mengumpamakan nyawa itu ketika dicabut dari seorang mukmin seperti air yang keluar dari teko. Enak sekali, gampang sekali keluarnya ya. Kemudian nyawa tersebut diangkat, kemudian nyawa tersebut diambil oleh malaikat-malaikat yang datang pertama tadi itu, diletakkan di mana? Di kafan yang lembut, yang wangi tersebut ya. Kemudian diangkat naik ke atas langit pertama, kedua, keenam, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan di sanalah berjumpa dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata kepada para malaikat, uktubu abdi fil illiyin, tulis catatan hambaku ini di tempat yang tertinggi, yaitu surga. Masya Allah, indah sekali. Kemudian dikembalikan lagi ke bumi.
Setelah itu dimasukkan lagi ke jasadnya. Tentu jasad apa? Bukan jasad yang ada di kuburan itu, yaitu jasad alam barzakh, alam kubur. Setelah itu, setelah sampai di jasadnya itu, lalu datanglah malaikat Munkar Nakir. Lalu dia didudukkan akhir. Berarti posisi kita nanti ketika ditanya tentang 3 perkara ini dalam posisi duduk. Kapan ditanya itu? Ketika para pengantar itu telah memalingkan punggung-punggung mereka, yaitu pergi dari kuburan itu. Langsung ketika itu langsung. Makanya sunnahnya ketika selesai pemakaman itu kita mendoakan. Ya, dan itulah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, doakan saudaramu itu. Ya, doakan agar dia diampuni oleh Allah, dan doakan agar dia ditetapkan hatinya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat itu. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang ini, detik ini dia sedang ditanya oleh malaikat itu. Tak doakan. Setelah kita doakan baru kita pergi. Nah, proses tanya jawabnya itulah di waktu itu. Masya Allah ya. Jadi Munkar Nakir ini mendudukkan dia, didudukkan, kemudian ditanya tentang 3 perkara itu. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka dia bisa menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa madinuka, apa agamamu? Agamaku Islam. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah, gampang sekali. Dan itu adalah orang-orang yang beriman. Setelah itu dibentangkan baginya permadani dari surga, dibukakan pintu surga, sehingga wangi-wangi surga itu dia bisa merasakannya. Sedangkan dia di alam kubur, dia sudah melihat surga tempatnya nanti, dan wewangian-wewangian, aroma-aroma indah, harum itu dia bisa merasakannya. Masya Allah ya. Dan seterusnya dia mendapatkan nikmat kubur. Datanglah orang yang berwajah tampan, pakaiannya bagus, kemudian wangi tubuhnya. Ditanya, siapa Anda? Aku belum pernah melihat orang seperti Anda. Kemudian dia berkata apa? Ana amaluka salih, aku adalah amal solihmu selama di dunia. Masya Allah. Akhirnya dia ditemani oleh orang itu sampai hari kiamat. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Dia sama, prosesnya sama tadi itu. Dia didatangi oleh malaikat yang duduk di kanan kiri dia ya, dengan membawa kafan dari neraka ya, kasar, kemudian busuk baunya gitu kan. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa dan mencabut nyawanya. Sebelum mencabut nyawanya berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, jiwa yang buruk. Ya, jiwanya orang kafir, nyawa dan jiwa orang munafik, orang musyrik itu busuk, khabith, jelek. Masya Allah ya. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju murka dan kemarahan Allah Rabbul Alamin. Maka dikeluarkanlah nyawa tersebut dengan susah payah, sebagaimana duri-duri yang dicabut dari wol yang basah. Besi-besi yang berduri itu dicabut dari wol yang basah, berat banget, keras banget ya. Masya Allah. Setelah jasad ruhnya keluar, lalu diletakkan di kafan tadi itu yang baunya busuk, yang kasar tersebut. Kemudian diangkat ke atas langit, ternyata tidak diterima oleh Allah. Di langit pertama ditolak sudah, tidak bisa masuk ke langit yang pertama, apalagi yang berikutnya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nyawa tersebut dilemparkan kembali ke jasadnya. Tentu jasad apa? Alam barzakh, alam kubur. Kembalilah jasad tersebut dan datanglah malaikat Munkar Nakir dan didudukkannya dia. Lalu ditanya tentang 3 perkara ini. Tidaklah dia ditanya melainkan menjawab, la adri, aku nggak tahu. Gitu. Dengan rasa takut yang luar biasa dia mengatakan itu. Saya tidak tahu.
Akhirnya sudah, kalau nggak tahu gimana? Ya sudah, kalau nggak tahu berarti nggak tahu. Lalu dibentangkanlah dia dibentangkan permadani dari neraka, dibukakan pintu-pintu neraka sehingga dia merasakan aroma menyengat dari kobaran api neraka. Dia mendapatkan sedikit bagian dari neraka. Masya Allah ya. Kemudian dia ditemani oleh orang yang Masya Allah, datang orang yang apa itu? Orang yang bermuka buruk, berpakaian buruk, kemudian aroma bau yang busuk ya. Ditanya, siapa Anda? Saya belum pernah melihat orang seperti kamu. Dia berkata, aku adalah amal-amal burukmu dulu di dunia. Masya Allah, dia ditemani orang-orang buruk itu. Lalu dia dipukul ya, sebagaimana hadis sahih dari Nabi SAW. Datanglah malaikat dengan membawa bukam yang sangat besar sekali, pukulan kayak pendungan begitu ya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya pendungan ini dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur dan berantakan. Dan ternyata pendungan itu dipukulkan kepada orang tersebut. Akhirnya dia mendapatkan apa? Siksa kubur. Maka dari itu akhifillah, pembahasan ini sangat penting sekali, bagaimana kita bisa mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Rasulullah SAW, agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini, sehingga kita selamat dari fitnah kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Kalau sudah mendapatkan nikmat kubur, itu kabar berita gembira bahwa dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kita di dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan perpisahan kita ini perpisahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ketika kita pertama kali masuk surga, ketika pintu surga itu sudah terbuka Pak, terbuka lebar banget, masuklah kita semua. Setelah orang-orang itu masuk surga, mereka masing-masing dari penduduk surga itu langsung menuju rumah-rumah mereka, istana-istana mereka. Langsung, tidak mencari ini rumah saya, enggak. Tidak rebutan ini blok saya, enggak. Masuk surga pertama langsung mereka menuju tempatnya masing-masing, yaitu istana yang megah, yang besar. Tidak ketukar satu dengan yang lain. Sebagaimana kita pulang sekarang ini tidak ketukar apa Pak? Sampai nyari-nyari rumah lagi enggak? Langsung ke rumah kan? Langsung ke rumah, nggak mungkin saya ke rumah jenengan, nggak. Lupa ini rumah saya, nggak mungkin. Meskipun bersebelahan, nggak mungkin saya masuk ke situ dan dimasuk, nggak mungkin. Kita sudah tahu rumah kita masing-masing. Nah itulah yang saya maksud. Mudah-mudahan perpisahan kita ini perpisahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sampai di sini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Langsung kita tutup aja ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.